kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia. Tapi kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge ya. Nggak tahu, betul apa salah. Sekarang Iran menge-charge kapal lewat Selat Hormuz katanya. Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang. Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi dua lah. Lanjut, hari ini video 23 April 2026. Dua kabar panas nih bos. Nah, yang pertama datang dari rencana atau wacana Indonesia yang kabarnya mau meniru langkah Iran di Selat Hormuz bos. Rencana apa itu? Yaitu menarik pajak buat kapal-kapal yang melintasi halaman depan kita ini bos, di Selat Malaka. Nah lo, lantas pertanyaannya, bagaimanakah rencana Indonesia? Siapa yang mengungkapkan ide sangar ini? Bagaimanakah realitas di lapangan? Dan yang paling penting, bagaimana tanggapan tetangga-tetangga satu komplek kita mengenai wacana kece ini? Jika mereka menolak, apakah alasan mereka dan bagaimana kira-kira tanggapan sang preman Mama Rika setelah ini kita kupas bos. Kemudian kabar kedua datang dari Prindavan India yang ternyata juga baru-baru ini telah mengirim kapal perangnya ke Indonesia. Nah, tak main-main, kunjungan ini pun membawa misi khusus bos, dan bukan sekedar patroli biasa. Nah, lantas misi apakah itu? Penasaran? Beritanya cus, markibau. Mari kita kibau berita lengkapnya satu per satu bosku. Nah, jadi tanggal 22 April 2026 kemarin di sebuah forum resmi di Jakarta, Simposium PT SMI, sebuah pernyataan yang awalnya terdengar biasa-biasa baik, tiba-tiba berubah jadi bom geopolitik kecil nih bos. Pasalnya yang bicara bukan orang sembarangan, Menkeu kece kita, Bapak Purbaya Yudisadewa, Menteri Keuangan Indonesia bos. Dan idenya mirip dengan Iran, yaitu menarik pajak di Selat Malaka. Nah loh, jadi maksudnya siapa mau lewat bayar dulu, baru boleh lewat ya kan? Jadi Indonesia selama ini berada di salah satu jalur paling sibuk di planet ini. Jalur yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Dilewati ribuan kapal setiap tahun dari tanker minyak sampai kapal-kapal militer bos. Tapi Indonesia cuma nonton orang lewat. Nah, disinilah logika Pak Purbaya mulai bermain bos. Beliau melihat contoh dari Timur Tengah, Iran yang berencana mengenakan biaya di Selat Hormuz. Dan beliau mungkin berpikir, kalau Iran bisa, kenapa kita enggak? Nah, jadi ya secara konsep rencananya terdengar simpel sih. Kapal yang melintas dikenakan tarif, dan pendapatan dari pungutan itu dibagi antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Menurut Pak Purbaya, ini bisa jadi tambang uang baru bos. Bayangin aja, Selat Malaka adalah salah satu choke point tersibuk di dunia. Volume perdagangannya triliunan dolar. Dan kalau tiap kapal dipungut sedikit saja, maka ya lumayan ya kan? Punya kita jalurnya paling besar dan paling panjang, ujar Pak Purbaya. Nah, dari sisi geopolitik ada pesan yang lebih dalam nih bos. Mengutip semangat Presiden Prabowo Subianto, Indonesia harus mulai berpikir ofensif, bukan cuma defensif. Artinya, bukan cuma menjaga wilayah, tapi memanfaatkan posisi strategis untuk keuntungan nyata, bos. Namun ya, tentu saja, dunia nyata tidak semudah itu, Ferguson. Karena di balik jalur sempit Selat Malaka itu ada kepentingan global, hukum internasional, dan kapal perang negara besar yang mondar-mandir. Dan disinilah pertanyaan besar muncul, apakah negara-negara tetangga kita akan setuju berbagi kue ini? Dan kalau menolak, apa alasan mereka menolak? Dan bagaimanakah reaksi kekuatan besar seperti negara Paman Sam, Mama Rika? Simak videonya sampai habis bosku. Oke, jadi begitu wacana ini muncul ke publik, reaksi teman-teman satu komplek kita bukan, wah ide bagus nih bro, bukan gitu pak. Tapi lebih ke jangan macam-macam ya bos. Nah, pertama dari Singapura nih. Melalui Menlu Vivian Balakrishnan, pesannya tegas, hak melintas itu dijamin, tidak boleh ada pungutan. Singapura yang selama ini jadi raja logistik di Selat Malaka jelas tidak mau status jalur ini berubah bos. Lalu dari Malaysia, melalui pejabat seperti Anthony Loke, Muhammad Hassan, sikapnya juga sama, keras. Tidak bisa sepihak,
harus konsensus, bahkan harus melibatkan Thailand katanya. Karena ini bukan jalan tol pribadi, ini jalur internasional. Dan yang paling menarik, Mama Rika. Mama Rika memang tidak mengeluarkan pernyataan bos, tapi sikapnya sudah sangat jelas dari tindakan. Mereka rutin melintas di Selat Malaka dengan dalih freedom of navigation seperti yang sering mereka gelorakan di Laut Cina Selatan sambil ngajak kawan ya kan. Alias, kami lewat ya lewat aja, gratis, jangan ada yang ganggu. Dan kenapa ini penting? Karena menurut hukum laut internasional UNCLOS, selat seperti Malaka adalah jalur transit global bos. Semua negara punya hak transit passage, hak lintas bebas. Artinya, kalau ada negara yang coba-coba pasang tarif, maka itu bisa dianggap langgar prinsip global. Tapi kalau posisi Amerika ada di Indonesia, udah pasang tarif dari dulu kali mereka tuh bos. Siapa berani ya kan lawan adminnya bumi? Dah, di titik ini realitasnya jadi jelas bos. Ide Pak Purbaya memang menarik secara ekonomi. Banyak potensi cuannya ya kan? Tapi sangat rumit secara geopolitik. Dan ingat, ide ini pun masih sebatas wacana bos. Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut jadi tanggal 21 April 2026 kemarin, ternyata negara perindapan India telah mengirimkan satu kapal perangnya ke Indonesia, bos. Yaitu UNS Sunaina P57, merapat di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dan jangan salah, dikutip dari sumber berita berikut, kunjungan ini pun bukan kunjungan biasa, bos. Kapal perang kelas Saryu ini datang membawa misi ambisius yang bertajuk One Ocean, One Mission. Jadi, satu samudra, satu misi katanya. Nah, lantas misi apakah itu? Jadi di balik layar ternyata ada agenda serius dari Angkatan Laut India, yaitu mulai dari memperkuat keamanan maritim Indo-Pasifik, menjaga ekosistem laut, sampai riset bersama di Samudra Hindia katanya. Kolonel Laut Boyo Pihame, mewakili Laksda Uki Prastya dari TNI Angkatan Laut, secara tegas bilang ini bukan cuma kunjungan, tapi komitmen dalam menghadapi tantangan di laut. Dan jelas ya, tantangannya dimaksud itu pun bukan cuma ombak, bos. Menariknya lagi, dalam kapal perang ini isinya bukan tim India saja, tapi ada personel dari Indonesia, Kenya, Komoro, sampai Maladewa. Jadi ini ibarat kata semacam tim Avengers versi maritim. Bedanya musuhnya bukan alien, tapi ancaman nyata di laut, bos. Sementara itu dari sisi diplomasi, Kapten Shiv Kumar dan Komander Siddharth Chaudhry juga sowan ke markas Kodaeral 3, istilahnya Navy Brotherhood. 4 hari di Jakarta, agendanya campur sari, bos. Diskusi serius, sampai olahraga dan open shift untuk kunjungan umum bagi warga yang ingin melihat langsung kecanggihan kapal perang India ini. Ini adalah sebuah kapal perang kelas OPV, Offshore Patrol Vessel, kelas Saryu milik Indian Navy. Nah, spesifikasi umumnya biar kebayang, panjangnya sekitar 105 meter, bobot sekitar 2.300 ton, bisa membawa helikopter, dan persenjataannya ringan menengah, yaitu meriam dan senjata pertahanan. Mantap, mantap jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.